Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita pagi ini akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja sampai dengan senior. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Judul pelajaran kita kali ini adalah beriman teguh di tengah ketidakpercayaan. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan yang mendasarinya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh kembali bangun dan kembali boleh menikmati hari ini. Semuanya oleh karena anugerah dan berkat daripada Engkau. Terlebih lagi kami bersyukur karena kami masih Kau beri kesempatan untuk bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu walaupun masih secara online. Tetapi biarlah kami terus bersemangat untuk terus belajar, terus lebih lagi mengenal Engkau dan firman-Mu. Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Engkau bekerja, berkarya, membentuk setiap kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Makki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana
lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya,
Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari Yosua dan Kaleb bagaimana mereka tetap beriman teguh dan percaya penuh kepada Tuhan meskipun mereka ada di tengah-tengah ketidakpercayaan sebagian besar bangsa Israel. Oleh karena kabar yang dibawa ke-10 pengintai yang dikirim Musa mengintai tanah Kanaan menyampaikan sesuatu hal yang menakutkan, yang melemahkan semangat bangsa Israel, menciutkan nyali mereka untuk menyerang dan merebut tanah Kanaan. Ke-10 orang ini pada awalnya memberikan kabar baik karena mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang baik, berlimpah susu dan madunya. Tetapi sayangnya kabar baik itu diembel-embeli dengan kabar yang menakutkan, ya. Mereka mengatakan bahwa bangsa yang tinggal di sana adalah bangsa yang besar. Kota-kota mereka kota yang berkubu, mereka kuat-kuat. Nah, hal itulah yang membuat bangsa Israel menjadi ragu-ragu. Tidak hanya ragu-ragu, bahkan mereka menjadi takut untuk menyerang tanah Kanaan karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala hal di luar pikiran manusia. Dan mereka memiliki Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, dua orang yang diutus Musa mengintai tanah Kanaan memiliki pendapat yang berbeda. Dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, malah sebaliknya ya, mereka memberikan kekuatan bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap maju. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gentar, karena mereka punya Allah yang luar biasa yang sanggup berperang bagi mereka, ya, menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb tahu bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janjinya meskipun kenyataannya atau apa yang dilihat manusia sepertinya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya menjadi mungkin jika Dia sudah berfirman dan Dia menyatakan janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan melihat bahwa beriman teguh di tengah ketidakpercayaan yang ada adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Alasannya adalah yang pertama bahwa menolong kita melihat masalah dengan tepat. Kalau kita lihat dari bacaan yang kita baca tadi bahwa ke-10 pengintai ini hanya melihat sesuatu yang tidak mungkin, hanya melihat sesuatu yang besar, masalah yang besar, ya, tanpa melihat mereka punya Tuhan Allah yang besar, ya.
Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga sebesar apapun masalah yang mereka hadapi, yang ada di hadapan mereka, itu bukan menjadi masalah besar. Oleh karena Yosua dan Kaleb hanya memandang kepada Tuhan. Itulah mengapa iman yang teguh menolong kita melihat masalah dengan tepat. Tidak hanya melihat kesulitan-kesulitan, ketidakmungkinan-ketidakmungkinan, tetapi ketika kita beriman teguh kepada Tuhan, ada masalah, maka kita melihat pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ada masalah, pasti Tuhan memberikan pertolongan bagi kita untuk menyelesaikan dan menghadapinya. Jadi ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak khawatir berkepanjangan, ya. Mungkin khawatir itu manusiawi, tetapi tidak berkepanjangan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi aktivitas kita. Kita tidak bisa lagi melakukan pekerjaan kita dengan tenang. Itu menjadi suatu hal yang sudah tidak wajar, ya. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita takut, kita khawatir. Tetapi kita ingat bahwa kita punya Allah yang besar. Kita berfokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kehidupan kita, sehingga kita melihat setiap masalah yang kita hadapi, semuanya itu dapat kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kita pasti bisa melaluinya karena Tuhan selalu beserta kita. Kita melihat bahwa masalah yang terjadi bukan menyusahkan kita, tetapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin lebih lagi mengandalkan Dia. Jadi beriman teguh di dalam Tuhan membuat kita bisa melihat masalah dengan tepat, ya. Yang kedua adalah menolong kita mengatasi godaan dari suara terbanyak. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ya. Ketika kita memegang kebenaran di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat ini, seringkali kebenaran itu memiliki suara yang lebih minoritas daripada kebohongan yang memiliki suara yang mayoritas, ya. Banyak sekali hal itu terjadi, ya. Bagaimana kebenaran diputarbalikkan dan mulai disebarkan berita-berita hoaks, sehingga banyak orang yang percaya dengan kabar hoaks itu, sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang sedikit orang mengikutinya atau memegangnya, tetapi lebih banyak kebohongan-kebohongan, isu-isu, gosip-gosip, berita hoaks yang banyak dipercaya oleh orang. Bagaimana kita tetap bisa ada di dalam kebenaran di tengah suara mayoritas yang tidak memegang kebenaran? Dengan beriman teguh kita bisa mengatasi godaan dari suara terbanyak. Itulah yang ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Meskipun sebagian besar bangsa Israel percaya oleh kabar dari atau berita dari ke-10 pengintai ini, tetapi kedua orang ini, ya, Yosua dan Kaleb, tetap dengan teguh menguatkan, memberi semangat kepada bangsa Israel supaya mereka tetap maju merebut tanah Kanaan, karena tanah itu sudah dijanjikan bagi mereka oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapi. Bagaimanapun caranya, seperti apapun caranya, pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Nah, itulah yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran akan pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala kita harus memperjuangkan iman kita di tengah ketidakpercayaan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita tetap beriman teguh?
sehingga kita tidak terbawa arus kepada suara terbanyak tetapi yang salah, ya, yang tidak percaya oleh kebenaran, ya. Bagaimana kita tetap bertahan? Seringkali orang-orang memilih untuk selamat, dalam artian supaya tidak dijauhi, supaya tidak dibenci atau diolok-olok, memilih untuk mengikuti suara terbanyak. Padahal suara terbanyak itu bukan suatu kebenaran, ya. Karena apa? Karena ketakutan oleh karena mereka akan mungkin dikucilkan, dijauhi, atau dibenci oleh banyak orang. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki iman yang teguh, kita tetap kuat dan bertahan untuk hidup di dalam kebenaran, memegang kebenaran itu di dalam hidup kita. Tidak ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak. Yang penting saya ikut yang terbanyak, tidak. Tetapi mari kita punya prinsip sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap memegang kebenaran, memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita terus bisa bertahan melalui kehidupan ini. Jadi beriman teguh menolong kita mengatasi godaan dari suara terbanyak. Yang ketiga, menolong kita mengingat kuasa dan janji Allah. Yosua dan Kaleb, mereka ingat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka bisa akhirnya keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Kemudian Tuhan Allah memimpin perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Itu disaksikan oleh Yosua dan Kaleb. Oleh karena itu Yosua dan Kaleb percaya dan beriman teguh kepada Tuhan bahwa kuasa dan janjinya tidak pernah berubah. Oleh karena itu dengan sangat yakin mereka mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan berperang bagi kita, karena dia melihat pengalaman-pengalaman yang lalu yang sudah bangsa Israel lalui bersama-sama dengan Tuhan. Yosua dan Kaleb mengingat kuasa dan janji Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita sebagai orang-orang percaya, mari kita juga selalu mengingat kuasa dan janji Allah dalam kehidupan kita. Di masa-masa lalu kita, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, menolong kita, menjawab setiap doa-doa kita, mengeluarkan kita dari setiap pergumulan dan permasalahan kita. Dialah itu semakin membuat kita beriman teguh dan percaya penuh kepadanya. Ketika kita melalui masalah di masa sekarang ataupun masa yang datang, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah berputus asa, kita tidak mudah gentar, ciut nyalinya, tetapi kita percaya jika Tuhan menolong saya pada masa dulu, maka saat ini pun dan masa yang akan datang, Tuhan pasti akan menolong saya. Janji-janjinya di dalam kehidupan kita ya dan amin, dan akan digenapi satu persatu ketika kita beriman teguh dan percaya kepada Dia. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Terus mengingat kuasa dan janji Allah di dalam kehidupan kita. Beriman teguh menolong kita untuk mengingat itu semuanya. Sehingga ketika kita ada di dalam permasalahan, pergumulan, kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan pasti menolong saya, menyertai kehidupan saya. Yang keempat, menolong kita mengatasi dosa ketidakpercayaan. Ketika bangsa Israel mendengar kabar itu, maka mereka menangis sejadi-jadinya. Bahkan mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan.
Mereka mulai menyangkal janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan ingin kembali ke tanah Mesir. Ya, padahal dulu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong mereka dan bahkan membawa mereka sampai hampir memasuki tanah Kanaan, mereka malah ingin kembali ke tanah Mesir. Betapa bangsa Israel tidak memiliki iman yang teguh, betapa mereka tidak memiliki ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu luar biasa baik dalam kehidupan mereka. Ya. Ketidakpercayaan adalah suatu dosa yang sangat mengerikan. Sebagai orang-orang percaya, jangan sampai ketidakpercayaan itu ada di dalam kehidupan kita. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya beribadah, tetapi kita masih tidak percaya akan janji-janji Allah. Kita masih tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa menyelamatkan saya. Itu hal yang mengerikan, ya. Sama saja ketika kita membeli produk-produk elektronik gitu ya. Kita sudah membeli, kemudian kita bertanya-tanya dan kita mengatakan bahwa jangan-jangan gak bisa ya. Jangan-jangan tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita tidak percaya seperti itu, ngapain kita membeli barang tersebut ya? Tapi ketika kita percaya dan membeli barang itu, kita yakin bahwa barang itu bisa digunakan dengan baik. Nah, seperti itulah ketika kita memiliki ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Kita ke gereja, kita beribadah, kita memuji Tuhan, tetapi kita meragukan, jangan-jangan Tuhan tidak benar-benar mengasihi saya, jangan-jangan Tuhan tidak menolong saya. Nah, untuk apa kita menyembah Dia? Untuk apa kita beribadah kepada Dia kalau kita tidak percaya penuh kepadanya? Oleh karena itu, di dalam pelajaran kita ini disebutkan bahwa ketidakpercayaan adalah dosa yang mengerikan. Karena ketidakpercayaan itu sama saja kita meragukan janji Allah. Kita menyepelekan Tuhan, ya, menghina Tuhan. Oleh karena apa? Dia yang maha kuasa, Dia yang maha besar, yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita hanya memandang sebelah mata, ya. Mana mampu Tuhan menolong saya, mana mampu Tuhan memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Ini mah di luar kekuasaan Tuhan. Kita mengecilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kuasa Tuhan melampaui segala hal. Oleh karena itu, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada ketidakpercayaan di dalam kehidupan kita. Beriman teguh kepada Tuhan itu menolong kita mengatasi dosa ketidakpercayaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Meskipun lingkungan kita, sekitar kita penuh dengan ketidakpercayaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar dari teladan Yosua dan Kaleb menjadi orang-orang yang percaya penuh, beriman teguh kepada Engkau di tengah situasi dan kondisi ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Engkau. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa beriman teguh dan percaya penuh kepada Engkau. Meskipun kami ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada Engkau, yang meragukan Engkau, tetapi kami tetap terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, menepati janjinya dan kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memimpin dan memberkati kami.
Apapun keberadaan kami, Tuhan beserta dan penolong kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.